Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari pemakalah pada hari ini dan juga terima kasih telah memimpin diskusi dengan baik. Tak lupa juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi pada hari ini. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit saja memberikan tambahan penjelasan ya untuk sekedar memberikan pengayaan materi berkaitan dengan filsafat rasionalisme. Jadi pada pertemuan yang selanjutnya kemarin kita telah membahas tentang humanisme dan renaissance. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kemarin telah saya katakan bahwasanya masa renaissance itu merupakan masa kebangkitan dan masa itu merupakan jembatan antara abad pertengahan dengan abad modern. Nah, pada saat ini kita telah memasuki materi yang berkaitan dengan filsafat pada masa abad modern. Dan pembahasan kita pertama kali diawali dengan salah satu aliran filsafat modern yang muncul pertama kali pada masa modern yang disebut dengan filsafat rasionalisme. Nah, sesuai dengan namanya ya rasionalisme, maka rasionalisme itu kan juga berasal dari kata rasio ya. Rasio itu artinya adalah akal dan kemudian isme itu berarti paham atau aliran. Jadi kalau secara bahasa rasionalisme itu berarti aliran yang mengatakan bahwasanya pengetahuan itu hanya bisa didapatkan melalui akal. Jadi paham rasionalisme ini sebenarnya sudah ada ya sejak masa filsafat Yunani klasik, tetapi kemudian menemukan bentuknya yang lebih mapan itu pada masa abad modern ini. Mungkin kalau pada masa filsafat Yunani klasik kemarin kita telah belajar tentang idealisme ya, terutama idealismenya Plato. Dan pada masa modern ini ternyata kemudian berulang kembali gitu ya, tapi namanya bukan lagi idealisme tetapi rasionalisme. Nah, kenapa rasionalisme gitu ya? Jadi filsafat yang pertama kali muncul ini adalah rasionalisme. Karena apa? Karena ketika berkaca pada masa abad pertengahan kemarin, itu kan manusia tidak dianggap sebagai manusia yang seutuhnya. Karena apa? Karena akal manusia dibatasi pada masa abad pertengahan itu. Jadi ketika akal itu dikebiri, itu artinya manusia tidak dianggap sebagai manusia. Nah, oleh karena itu, maka tema yang kita bahas kemarin itu kan ketika masa Renaissance adalah humanisme atau kemanusiaan. Jadi bagaimana manusia itu memperoleh harkat dan martabatnya sebagai manusia yang Nah, rasionalisme ini merupakan salah satu aliran filsafat modern yang muncul pertama kali dan tokohnya itu adalah René Descartes. René Descartes itu tulisannya adalah René Descartes ya. Seperti ini tulisannya René Descartes dari Prancis. Nah, karena René Descartes ini adalah orang yang pertama kali menggagas tentang rasionalisme pada masa abad modern ini, maka René Descartes itu dikatakan sebagai bapak filsafat modern. Nah, masih berkaitan dengan rasionalisme ini kita kembali pada penjelasan yang awal. Jadi bagi rasionalisme pengetahuan itu hanya bisa didapatkan manusia melalui akal saja. Dalam hal ini adalah pengetahuan yang sejati ya, pengetahuan yang hakiki itu hanya bisa diperoleh melalui akal saja. Artinya bahwa tidak ada alat atau media yang lain yang digunakan untuk mencari kebenaran selain hanya akal itu sendiri. Nah, aliran ini itu menafikan indera manusia karena indera manusia itu sifatnya adalah menipu. Indera manusia itu sifatnya terbatas. Oleh karena itu, maka tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran yang berasal dari rasio atau akal. Nah, berkaitan dengan rasionalisme, jadi rasionalisme ini muncul itu sebenarnya terdiri dari dua macam rasionalisme ya. Jadi ada rasionalisme dalam bidang agama dan juga rasionalisme dalam bidang filsafat. Nah, kalau rasionalisme dalam bidang agama ini merupakan sebuah bentuk sikap perlawanan dari otoritas gereja. Nah, maksudnya apa? Ketika kita kemarin belajar filsafat abad pertengahan, betapa gereja itu mendominasi ilmu pengetahuan. Jadi manusia dibatasi, tidak bisa diberikan kebebasan untuk berpikir. Pada saat itu,
gereja itu punya adagium ya yang disebut dengan credo et intellegam. Credo et intellegam itu berarti nggak usah banyak tanya, percaya saja kamu gitu ya. Nanti kamu ngerti sendiri. Jadi intinya pada saat itu beragama itu tidak perlu menggunakan rasionalisme. Beragama itu cukup meyakini saja, nggak usah dipikir terlalu dalam. Nanti kamu ngerti sendiri, kamu paham sendiri. Jadi pada masa itu benar-benar akal manusia dikebiri, akal manusia tidak diberikan ruang untuk memikirkan kembali kebenaran Allah. Nah, oleh karena itu maka rasionalisme muncul itu sebagai sebuah jawaban gitu ya, sebagai sebuah reaksi untuk melawan otoritas. Jadi pada masa abad modern ini, terutama pada masa awal ini, manusia itu seolah merayakan kebebasannya gitu ya setelah mereka berhasil lepas dari kekangan gereja. Sehingga maka kemudian mereka mendapatkan kebebasan untuk berpikir yang sebebas-bebasnya dengan mengembangkan paham rasionalisme ini. Nah, yang kedua, rasionalisme itu adalah dalam bidang filsafat. Jadi kalau dalam bidang filsafat, rasionalisme itu merupakan lawan dari empirisisme. Nah, nanti empirisisme akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau rasionalisme itu memandang bahwa pengetahuan yang sejati, pengetahuan yang hakiki itu hanya yang bisa didapatkan melalui akal. Sementara empirisisme itu sama dengan ini ya realismenya Aristoteles ya. Jadi sebenarnya ini adalah pengembangan. Jadi kalau empirisisme mengatakan pengetahuan yang sejati, pengetahuan yang hakiki, pengetahuan yang benar-benar benar itu adalah didapatkan melalui pengalaman indrawi manusia. Nah, jadi rasionalisme ini kalau dalam bidang filsafat merupakan antitesis atau lawan dari. Nah, kita kemudian berkenalan ya dengan tokoh-tokoh rasionalisme. Seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa tokoh rasionalisme yang paling penting dan dia adalah sebagai orang yang menggagas rasionalisme pada abad modern ini adalah René Descartes. Tulisannya René Descartes tapi bacanya René Descartes. Dia adalah orang Perancis, dikatakan sebagai bapak filsafat modern karena dia adalah orang yang pertama kali mempelopori filsafat, terutama filsafat rasionalisme pada masa awal abad modern ini. Dan tokoh yang kedua adalah Gottfried Wilhelm Leibniz, dia berasal dari Jerman. Dan tokoh yang ketiga adalah Baruch de Spinoza, dia berasal dari Belanda. Ketiganya ini mengamini bahwasannya memang tidak ada kebenaran yang benar-benar dikatakan sebagai benar yang pasti, tidak ada sebuah kebenaran yang hakiki, selain kebenaran yang berasal dari rasio manusia, atau selain kebenaran yang berasal dari akalnya manusia. Namun, meskipun ketiganya ini merupakan tokoh rasionalisme, bukan berarti kemudian pemikiran mereka itu sama, gitu ya. Mereka rasional, mereka rasionalis, tetapi rasionalisme itu diwujudkan dengan pemikiran yang berbeda. Nah, singkatnya kira-kira seperti apa sih perbedaan dari pemikiran mereka? Maka mari kita simak bersama ya pemikiran dari ketiganya. Nah, ada tiga tokoh yang penting di sini, René Descartes, Leibniz, dan Spinoza. Saya lebih enak manggilnya Descartes aja ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi René Descartes itu memiliki semboyan yang cukup populer ya. Jadi di kalangan anak-anak filsafat biasanya suka menuliskan semboyan cogito ergo sum. Cogito ergo sum itu artinya aku berpikir maka aku ada. Sebenarnya ini adalah salah satu metode filsafat dari René Descartes. Metodenya disebut dengan metode keraguan atau metode cogito. Nah, maksudnya apa metode cogito itu? Metode cogito itu kan metode keraguan ya. Ada sebuah pernyataan yang kemudian disampaikan oleh René Descartes. Descartes itu menyatakan bahwasannya saya meragukan segala sesuatu. Tetapi ada satu yang tidak saya ragukan, yaitu bahwasannya saya sedang ragu. Oke, jadi bisa dipahami ya. Saya meragukan segala sesuatu, tetapi ada satu yang tidak saya ragukan, yaitu bahwasannya saya sedang ragu. Saya sedang ragu apakah saya dalam keadaan
eee, ada ada itu maksudnya adalah sadar ya, dia terbangun, ataukah saya dalam keadaan bermimpi? Karena batas antara bermimpi dengan terjaga itu kan sangat tipis sekali. Kadang-kadang kita merasa kita tidak bermimpi, tapi itu seolah-olah mimpi. Tapi kadang juga kita bermimpi, tapi seolah-olah itu seperti sebuah kebenaran, gitu, seperti sebuah kenyataan. Saya ulangi lagi, uh, saya meragukan segala sesuatu itu, tapi ada satu yang tidak saya ragukan, yaitu bahwasannya saya sedang ragu. Saya sedang ragu apakah saya dalam keadaan terjaga, ataukah saya sedang bermimpi. Tapi oleh karena saya ragu, itu artinya saya sedang berpikir. Karena aku berpikir, itu artinya aku ada. Maka aku berpikir, maka aku ada. Ada dalam hal ini adalah berarti dia menyadari keberadaannya, berarti dia tidak sedang. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita berfilsafat, kita memastikan terlebih dahulu bahwasannya ketika kita sedang berfilsafat dengan menggunakan metode rasionalisme itu, kita jangan kemudian langsung mempercayai dengan pernyataan-pernyataan. Kita tidak langsung mempercayai terhadap apa yang ditangkap oleh indera kita. Segala sesuatu itu perlu kita ragukan. Nah, pertanyaannya, kenapa segala sesuatu itu harus diragukan? Bukannya kita itu harus yakin dulu baru nanti tahu kebenaran. Nah, tapi bagi Descartes, dia mengatakan kalau kita kemudian ketika indera kita menangkap segala sesuatu dan kemudian kita langsung percaya, maka kita tidak akan mendapatkan pengetahuan apa-apa. Jadi ketika kemudian kita itu membaca sebuah teori yang dilontarkan oleh seseorang atau mungkin pernyataan yang dilontarkan oleh seseorang dan kita tidak meragukan dan sudah yakin yang penting pokoknya kayaknya benar itu, maka kita tidak akan mendapatkan pengetahuan apa-apa, kata Rindika. Maka ragu itu merupakan salah satu kunci bagi kita untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan objek yang sedang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu maka dalam metode keraguannya Rindika ini, segala sesuatu itu diragukan, termasuk dirinya sendiri juga diragukan. Ya. Diragukan dulu, apakah benar saya ini ketika berpikir itu dalam keadaan sadar ataukah tidak. Karena salah satu berpikir itu adalah pertama-tama harus sadar terlebih dahulu. Nah, saya rasa mungkin metode cogitonya Descartes ini mungkin bisa ini ya menjadi salah satu saran ya bagi seseorang yang ketika dia ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam. Jadi salah satu kuncinya adalah dengan meragukan. Karena dengan meragukan itu maka kita akan tertarik untuk mengkajinya lebih dalam. Sekalipun apa yang ditangkap oleh mata kita itu sudah benar-benar pasti benar gitu ya, tapi tetap harus diragukan supaya kita mendapatkan kebenaran yang lebih pasti. Nah, berikutnya masih terkait dengan pemikiran René Descartes. René Descartes mengatakan bahwasannya substansi yang ada di alam semesta ini itu sebenarnya jumlahnya adalah 3. Substansi itu berarti wujud, ya, berarti wujud. Jadi substansinya ada di alam semesta itu jumlahnya adalah 3. 3 itu siapa saja? 3 itu berarti Allah, Allah berarti Tuhan ya. Dan ada jiwa dan juga ada materi. Mari kita coba berpikir sejenak ya terkait dengan pemikiran René Descartes. Coba kita perhatikan yang ada di alam semesta raya ini kira-kira sejatinya jumlahnya berapa sih kira-kira? Jumlahnya apakah banyak ataukah cukup satu saja ataukah 3 gitu. Nah, bagi yang dekat ada 3. Mari kita perhatikan, jadi di alam semesta itu alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi wujud yang paling pertama itu adalah wujud dari Tuhan itu sendiri. Nah, selain dari wujud Tuhan atau selain dari substansi Tuhan, maka kemudian kita juga mengamati bahwasannya di alam semesta ini kita menemukan beberapa benda-benda gitu ya. Benda-benda itu misalkan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Ketika kita perhatikan, misalkan manusia itu kan sebenarnya kumpulan dari jiwa dan materi. Tumbuhan juga seperti itu, adalah kumpulan dari jiwa dan materi. Jadi tumbuhan juga punya jiwa ya, karena hidup juga tumbuhan itu. Hewan pun juga seperti itu, adalah kumpulan dari jiwa dan materi. Bagaimana dengan benda-benda mati yang lainnya? Nah, itu kan berarti kumpulan dari materi-materi. Jadi
Pada dasarnya di alam semesta ini tidak ada substansi yang banyak, meskipun kita nampak banyak, tetapi sebenarnya substansi itu cuma 3 saja yang kita amati, yaitu cuma Allah, jiwa, dan materi. Nah, ini kemudian berbeda dengan konsep rasionalismenya Leibniz ya, dalam menanggapi tentang substansi. Jadi, kalau tadi Rene Descartes mengatakan substansi itu ada 3, yaitu Allah, jiwa, dan materi, maka Leibniz mengatakan bahwasanya substansi itu jumlahnya tidak 3, tetapi jumlahnya sangat banyak sekali. Apa yang sedang kita amati saat ini, apa yang sedang kita pikirkan, itu sebenarnya jumlahnya tidak satu, tetapi plural. Plural itu berarti jumlahnya banyak sekali, dan masing-masing substansi itu memiliki uh, zat penyusun itu yang kemudian disebut sebagai monad. Gitu ya. Monad itu apa? Monad itu berarti semacam atom, tetapi bukan atom yang secara fisik ya. Bukan atomnya Demokritos ketika kita kemarin mempelajari filsafat alam ya pada masa awal-awal kita belajar filsafat kemarin. Jadi monad ini berarti atom spiritual, atom yang sifatnya abstrak, yang tidak terbatas gitu ya. Dan masing-masing wujud atau substansi itu tersusun atas monad-monad. Nah, pemahaman yang seperti ini yang kemudian kita sebut sebagai monadologi. Monadologi itu artinya berarti konsep tentang monad sebagai zat penyusun dari adanya substansi atau wujud yang ada di alam semesta. Nah, tentunya monad-monad bagi makhluk dalam hal ini adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan semua yang ada di alam semesta raya ini, itu monadnya adalah tidak sempurna. Monadnya masih bersifat sederhana gitu ya, masih bersifat terbatas, dan mungkin monad yang ada dalam diri atau dalam substansi makhluk itu bersifat tidak kekal gitu. Nah, kalau memang demikian, kalau ada monad yang sifatnya tidak sempurna, ada monad yang sifatnya terbatas, ada monad yang sifatnya mungkin tidak kekal, maka pasti ada sesuatu yang lebih kekal, ada sesuatu yang lebih sempurna, dan ada sesuatu yang lebih transenden gitu ya, yang tidak terbatas, yang menciptakan yang tidak sempurna itu. Ada yang maha sempurna yang menciptakan yang tidak sempurna. Ada yang maha kekal yang menciptakan sesuatu yang tidak kekal. Pasti ada sesuatu yang tidak terbatas yang menciptakan yang terbatas ini. Siapa itu? Maka dalam konsep Leibniz disebut sebagai supermonad. Supermonad itu berarti yang membuat monad-monad itu tadi. Supermonad ini mungkin bisa diidentikan dengan Tuhan ya. Jadi semua entitas yang ada di alam semesta ini itu yang banyak ini adalah berasal dari zat yang tidak terbatas, yang abstrak, yang bersifat spiritual, yaitu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sekarang kita kemudian beralih ke pemikiran Spinoza. Spinoza itu berbeda dengan pemikiran Rene Descartes dan juga Leibniz. Jika Rene Descartes mengatakan bahwasanya substansi ada 3, maka Leibniz mengatakan substansi itu ada banyak. Ini berbeda dengan Spinoza yang mengatakan bahwasanya substansi itu enggak 3, substansi itu tidak banyak. Tetapi substansi yang sejati itu hanyalah ada satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Barangkali kita bisa mengamati memang segala sesuatu yang nampak dalam diri kita, yang nampak di alam semesta ini memang kelihatan sangat banyak sekali. Tetapi ingat, semua yang banyak ini sebenarnya berasal dari zat yang satu. Dan dari zat yang satu ini kemudian menghasilkan segala sesuatu yang sangat banyak ini. Nah, pemikiran Spinoza ini kemudian dikategorikan sebagai aliran panteisme. Panteisme itu menganggap segala semua yang ada ini itu adalah serba Tuhan gitu ya, berasal dari Tuhan. Itu berarti panteisme. Pan itu semua atau seluruhnya, T itu berarti Tuhan, ya, isme itu berarti aliran yang menganggap semua yang ada di alam semesta ini adalah ya satu gitu ya, satu itu berasal ya maksudnya dari Tuhan itu sendiri. Jadi mungkin kita melihat ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan itu mungkin kita menganggap itu masing-masing adalah substansi yang berdiri sendiri atau wujud sendiri gitu yang kita mengatakan oh berarti substansi ada
Mungkin, bagi mereka yang mengikuti alirannya Descartes itu mengatakan tidak, tapi bagi yang mengikuti alirannya Leibniz mengatakan, banyak sekali ya substansi. Tapi bagi, yang mengikuti alirannya Spinoza akan mengatakan, ya memang yang nampak oleh kita itu banyak, tapi sebenarnya dari yang banyak itu berasal dari satu yang hakiki, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, cuma sayangnya dalam konsepnya Spinoza ini, Tuhan yang dimaksud itu bukan nggak sama ya dengan Tuhan dalam konsep teologi kita. Ya benar, dia mengatakan Tuhan, tapi Tuhan yang dimaksud oleh Spinoza itu adalah alam semesta. Jadi semua yang nampak di alam semesta ini ya semuanya itu adalah Tuhan itu sendiri, gitu ya. Uh, Tuhan itu dikatakan meliputi karena apa? Karena semua yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Jadi dia mengatakan siapa Tuhan kamu, gitu ya. Dia pasti akan mengatakan Tuhan saya ya semua ini yang ada di alam semesta ini adalah Tuhan saya, gitu ya. Jadi satu yang kemudian menghasilkan yang banyak atau plural, gitu. Jadi memang nampaknya banyak, tetapi sebenarnya ini adalah satu kesatuan yang besar, satu kesatuan yang kemudian tak terbatas. Yang dikatakan bahwasanya substansi yang hakiki pada hakikatnya cuma ada satu, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan itu dari alam semesta. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan. Mungkin itu ya sedikit tambahan penjelasan dari saya terkait dengan pemikiran rasionalisme. Jadi inti dari rasionalisme itu adalah bahwasanya kebenaran dari sebuah pengetahuan itu hanya bisa dijangkau melalui akal saja. Karena apa? Karena indera manusia bersifat terbatas dan indera manusia itu bersifat kadang-kadang ya, kadang tidak pasti. Kebenaran yang pasti hanya kebenaran yang didapatkan melalui akal saja. Mungkin itu tambahan dari saya untuk materi rasionalisme pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.